Saudara-saudara, dulu tahun berapa yang ada kawan-kawan kita dari Nasrani minta mengadakan Natalan di sini. Datanglah kawan kita, bisa enggak kami mengadakan Natalan di Az-Zaitun? Oh, boleh. Mau pakai masjid? Kaget. Oh, enggak, nanti jam 11 kami sudah harus keluar. Ini yang bisa agak lama. Oh, ada tempat. Nanti dulu saya mau ngasih tahu Polres. Kami sampaikan pada Polres. Polres datang. Jangan rawan ini. Tuh, bukan yang melarang. Rawan Rawan bagaimana? Jakarta begini. Sudah. Taruhannya Panji Gumilang. Ada jarum jatuh saja yang sifatnya negatif, tangkap Panji Gumilang. Kalau perlu, dari polisi ikut ke sini. Akhirnya terjadi. Berjalan. Saya ikut nyanyi. Kok ikut nyanyi saya katanya? Saya nyanyi tidak harus menjadi Nasrani. Bisa nyanyi Nasrani tapi tidak harus menjadi Nasrani. Anda Natalan di Ma'had Az-Zaitun tidak harus jadi Islam. Inilah hidup bersama namanya. Sekalipun banyak yang menentang. Lah namanya menentang, nggak ada apa-apa juga ditentang kok. Ya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam damai di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video dari Syekh Panji Gumilang, di mana tadi dia menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa dulu dia punya teman orang Kristen yang meminta izin kepadanya untuk memakai salah satu tempat yang ada di Al-Zaitun dengan tujuan untuk melaksanakan perayaan Natal di tempat itu. Puji Tuhan, luar biasa. Tadi kita mendengarkan bahwa Panji Gumilang pada saat itu tidak menolak atau tidak merasa keberatan. Dia mengatakan bahwa silakan pakai tempat itu untuk merayakan Natal. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, yang kedua luar biasanya, Panji Gumilang ikut juga pada acara tersebut dan ikut bernyanyi. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, pada saat itu ada yang bertanya kepada Syekh Panji Gumilang. Dia mengatakan bahwa kenapa Syekh ikut menyanyi? Tetapi luar biasa jawaban daripada Syekh Panji Gumilang ini. Dia mengatakan bahwa apakah ketika saya ikut bernyanyi dengan orang Kristen, apakah saya akan jadi orang Kristen? Tentunya tidak. Begitu juga dengan orang Kristen yang memakai tempat Al-Zaitun ini untuk melakukan perayaan Natal, apakah mereka akan menjadi orang Islam? Tentunya tidak. Tetapi ini adalah sebuah toleransi, ya. Ini adalah sebuah keberagaman yang harus kita pupuk sampai selama-lama. Ini luar biasa sekali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya orang-orang yang tidak suka dengan Panji Gumilang ini, mereka akan merasa bahwa Panji Gumilang ini adalah sesat, ya. Panji Gumilang ini sudah keterlaluan dan berbagai macam lah hinaan, makian terhadap Syekh Panji Gumilang ini. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa Bapak Panji Gumilang ini adalah seorang tokoh yang luar biasa, ya, dimana dia di beberapa videonya dia memperkenalkan kepada kita bagaimana hidup yang bertoleransi, saling menghargai, saling menghormati antara yang satu dengan yang lain, ya. Apalagi dengan para penceramah-penceramah yang tidak suka dengan Natalan, yang suka mengharam-haramkan. Saya mau katakan, lihatlah Panji Gumilang ini, ya, dia memberikan satu contoh teladan yang baik bagi kita. Bagaimana kita bisa hidup bertoleransi, saling menghormati, saling menghargai, ya, karena kita berbeda-beda di Indonesia ini, ya. Bayangkan Bapak Ibu, ya, bahwa kita terdiri dari beberapa ribu pulau, suku, bahasa, dengan budaya-budaya yang berbeda. Tetapi ketika kita hidup dalam bertoleransi, tentunya kita akan mengalahkan yang namanya perbedaan itu, ya. Kita akan hidup bersama, bergotong royong, ya. Saya mau katakan, jangan sampai hubungan kita, ya, dirusak oleh oknum-oknum, ya, yang tidak suka dengan toleransi, ya. Kita lihat saat ini
bahwa betapa maraknya intoleransi terjadi di mana-mana. Ya, tetapi luar biasanya mungkin Tuhanlah yang memakai Panji Gumilang ini, ya, supaya mata orang-orang Indonesia ini bisa melihat, ya, bagaimana Panji Gumilang ini, ya, memberikan satu teladan bagi kita bahwa kita harus hidup toleransi, kita harus hidup dalam damai, ya, karena tanpa damai kita pasti akan terpecah belah. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya mau katakan bahwa hanya di dalam nama Tuhan Yesus ada damai dan sukacita. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kiranya video ini bisa memberkati kita semuanya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Begini firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Katakan amin. Dalam bahasa Dailanias, balik ke Daimane, Tobalina baka keriso soniha, banos si pohon mufazaki ia, non malazi tohana anda bahiza noto bali bohong. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ambil tema hidup yang baru di tahun yang baru. Sekali lagi saya ambil tema hidup yang baru di tahun yang baru. Fa'auri sibohong bandevi sibohong. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi dikatakan di sini, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Artinya orang yang hidup di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Coba kita perhatikan ayat yang sebelumnya. Bagaimana kehidupan orang yang ada di dalam Kristus? Bagaimana kehidupan orang yang dikatakan dia adalah ciptaan baru? Di ayat 15, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri,